Di slide-slide berikutnya saya cerita tentang Mamasa. Dalam slide ini mungkin Bapak Ibu bilang nggak betul data ini, gitu kira-kira gitu ya. Misalnya contoh piramida penduduk Mamasa juga memang menunjukkan semakin besar usia produktif. Tetapi menjadi catatan Bapak Ibu, setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Mamasa pada tahun 2020 menanggung beban 48 sampai 49 orang. Artinya setiap orang menanggung setengah kira-kira gitu. Setiap usia produktif. Apakah orang itu punya pekerjaan atau tidak? Nanggung setengah kira-kira gitu. Dari sisi usia. Artinya kan sangat capek ya sebagai orang pemuda Mamasa gitu ya. Beban yang besar ini membuat anak-anak muda pasti nggak produktif. Pasti akan berkurang idealismenya. Akan berkurang karena orientasinya akan bisa bagaimana mendapatkan uang banyak supaya bisa membiayai keluarga. Akhirnya seni nggak berkembang, tapi syukur, puji Tuhan tadi seni tetap berjalan. Saya senang gitu ya. Dan kemudian juga mungkin pekerjaan-pekerjaan bidang-bidang lain yang orang Mamasa itu bisa kembangkan jadi agak terganggu karena kita harus didorong oleh bagaimana bikin uang, tapi bukan bagaimana kita produktif dan berkreasi dan menghasilkan sesuatu. Nah ini negara-negara maju sudah banyak bergerak ke arah sana. Tapi ini tantangan kita. Slide berikutnya, indeks pembangunan manusia. Tapi secara umum indeks pembangunan manusianya Mamasa itu lebih tinggi dibandingkan secara rata-rata di Sulawesi Barat. Nah ini tentu menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu, kok bisa ya? Gitu. Karena indeks pembangunan manusia itu diukur dari kesehatan Bapak Ibu, dari harapan hidupnya, dari pendidikan dan pengeluaran. Mungkin dari pendidikan nggak terlalu tinggi, mungkin dari pengeluaran sedikit, tapi yang Bapak harus syukuri, alam di Mamasa ini masih bagus sebenarnya. Akses Bapak Ibu terhadap air, saya lihat tadi saya tanya sama Pak Camat, sama Pak Kepala Desa, air bagaimana di sini Pak? Oh bagus Pak, kita punya banyak sumber-sumber air. Karena Bapak Ibu untuk mengurangi stunting 40% itu akses air bersih. Jadi kalau setiap rumah tangga punya air bersih yang cukup, itu kita sudah mengurangi resiko kita stunting 40%. Jadi yang saya maksud di sini sekaligus nitip pesan Pak Pendeta, mudah-mudahan dalam program gereja juga memastikan menjaga lingkungan Pak, supaya layanan alam itu tetap bisa terjaga, air, udara dan lain-lain sebagainya. Karena itu kontribusi signifikan terhadap kesehatan kita dan indeks pembangunan manusia kita. Supaya nanti pembangunan ekonomi yang kita dorong tidak mengorbankan persoalan dan mengakhirkan persoalan-persoalan yang ada. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Nah ini angka harapan lama dan rata-rata bersekolah di Mamasa. Kalau kita lihat di situ, kalau lihat dari angka statistiknya itu sampai 12 tahun, artinya bisa potensinya itu sampai 12 tahun bersekolah, artinya sampai SMA. Tetapi prakteknya hanya 7,65 tahun, artinya itu hanya mungkin sekitar kelas 2, kelas 1 SMP kira-kira. Nah potensinya bisa sebenarnya sampai SMA, SMK begitu, tapi prakteknya hanya 7 tahun. Nah ini harus kita menjadi perhatikan apakah ada isu motivasi bersekolah di dalamnya, karena akses itu tidak semudah yang kita bayangkan. Misalnya saya tadi jalan SMP 3 itu di bawah, yang mungkin agak jauh, mungkin SMA lebih jauh lagi, itu juga mengurangi motivasi anak-anak muda kita untuk bisa bersekolah. Tetapi dalam kerangka indikator pemerintah untuk potensi sekolah itu sampai 12 tahun, artinya sampai SMA orang Mamasa harusnya bisa selesai sampai SLTA. Berikutnya Bapak Ibu, ini tadi yang IPM juga. Nah, khusus untuk IPM memang Mamasa itu bisa dibilang nilainya sedang begitu ya. Di tahun 2020 mengalami peningkatan, sudah mulai meningkat dalam konteks Sulbar secara keseluruhan. Jadi ini nanti penting untuk Bapak lihat di dalam bagaimana dan hal-hal apa saja yang akan kita perlu dorong